133. Suratnya surat apa ya? Satu tiga tiga. Al-A'raf. 14. Masih surat Al-A'raf. Wa wa'adna. Itu. Surat Al-A'raf ayat 142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah niyatil futu wal munu wal rusu taubatan nasuh salahil jasadi wal ruh ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam khususan mu'alif hadzal kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani walil Imam Asy-Syayyuti wa usulihima wa furima ustadi Ustaz Usin Bakar al-Habsi Bangil Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segab Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segab Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa Ustaz Ziyadi Bukiduri bin Bulan Ustaz Haji Jarkasi bin Haji Muzani Ustaz Hamid bin Tahlim Ustaz Elmi Ustaz Mabtuhin Ustaz Abdurrahim Ustaz Sadiq bin Syihab Ustaz Hasim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar wa usulihim wa furahim wa ilaihi khususan Abi Haji Abdul Ghani bin Wanaji Muhammad Umi Siti Lailah binti Wanaji Musa Wanaji Muhammad bin Atamiran Yaji Muni binti Qausala wa Musa bin Ka'asmat Yaji Wadha bin Haji Mahmud Najubi Gurgani bin Fi Tanah Tinggi
Bapak Jamsari bin Anabi Zulfatun Hasan bin Abdul Ghani Haji Jalani bin Haji Muhammad Cing binti Wan Musa Cing Mahyati bin Haji Muhammad wa tawassalna Ki Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Pangeran Jakarta tawassalna Ki Haji Asmi Allah bin Guru Gayar Ki Haji Ahmad Mursyidi bin Guru Maisim Ki Haji Ahmad Zayadi Muhajir tawassalna Habib Usman bin Agil bin Yahya Alwi tawassalna Guru Marzuki bin Nur Satmara Ilai tawassalna Ki Haji Abdullah Syabi wa tawassalna Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hamsi Kuitang bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Hamsi Mu'alim Syafi'i Hadha bin Salih Raidi Ki Haji Abdullah bin Sadiqin Abdul Majid Al-Habib Husin Bakar Indus Luar Batang Ki Haji Muhammad Halis bin Juman Ki Haji Na'is bin Rasan Zainuddin MZ bin Zul Muzi Ki Haji Umairah Bakir Ki Sayyidin Amsir Ki Munzir Tam Guru Masjid Guru Muhammad Hasan dan Jisa'akan Allah li darajah fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi abaina wa ummatina jadadina jadadina sallallahu almarhum Wanggang Anwar bin Najib Mu'in wa Pabolo bin Mirin Usan Hussein bin Mukri bin Sirin Usan Hussein bin Mukri Yusen bin Sa'dullah Haji Namuna Haji Munasih bin Haji Da'an Juhar bin Umar Yudalhan bin Haji Mataib Haji Abdul Jalil bin Haji Nasri Haji Suyud bin Haji Suyudi bin Haji Muhammad Yunus Usan Sukran bin Haji Musawir Abi Haji Abdul Haris bin Bolok Syarifuddin bin Majid Al-Khair Salih bin Fa'i bin Yahlusan Bapak Darun bin Fulan Usan Haji Suyud bin Haji Sanusi Haji Ahmad Dawi bin Haji Muhyiddin bin Haji Bapak Sarani bin Tongdong Usan Abi Haji Yusuf bin Haji Nasri Usan Almarhum Abi Haji Muhammad Yunus bin Sarli Usan Ustaz Ismail Wakan bin Abdul Rahman Usan Abdul Rakib bin Sa'imin Abang Haji Umairah Bang Yoyo bin Haji Abdul Haris Haji Abdul Rashid bin Mundakhir Haji Ulusan Haji Muhammad Qabul bin Haji Abdul Rashid Usan Syahlan bin Haji Abdul Malik Rahmat Hidayat bin Sarnubi Bang Warma bin Sufandi Bang Dudung bin Saiman Bapak Yitno bin Fulan Wagimin bin Fulan Usan Almarhum Habib Haji Patoni bin Fulan Muhammad Saleh bin Muhammad Nur Usan Habib Mujab bin Munasih Usan Habib Abdul Ghadir bin Ja'far Al-Jubri Usan Almarhum Saiful Anwar bin Haji Muhammad Sidik Usan Bapak Haji Mulyana bin Fulan Ustaz Haji Abdul Jalil bin Guru Ismawi Ustazana Ustaz Haji Agus Salim bin Sidin Ustaz Lutfi bin Haji Abdul Haris Almarhum Muhammad Bakri bin Anwar Ustaz Almarhum Haji Ahmad bin Husain semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia ya, kita bacaan Fatihah semoga Allah maghfirah dalam kuburnya. Allah ampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosanya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wa li jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan kita halaman berapa? 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu salatlah kalian kama ra'aitumuni sebagaimana kalian melihat aku usalli melaksanakan salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarakas salata siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan sengaja faqad kafara sungguh dia telah kafir jihara jelas-jelas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu salat 5 waktu itu kafaratun sebagai penghapus dosa lima bainahuna apa yang ada di antaranya majtunibat selama tidak menjalankan al-kabairu dosa-dosa besar wal jum'atu Jumatnya juga ilal jum'ati pada Jumat yang akan datang kafaratun sebagai penebus dosa lamma bainahuma
di antara kedua Jumat itu, wa ziyadatun, dan bertambah salah satu ayyam, 3 hari. Cukup dah ya, wallahu a'lam bissawab. Tanggal berapa sekarang? Hah? Udah 4. 4 bulan 1. Tanggal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jamaah semua yang hadir malam ini, baik orang-orang tua yang sangat kita muliakan, pemuda-pemuda, saudara-saudara yang Ustaz hormati, alhamdulillah malam ini kita berada di bulan pertama, tanggal 4 bulan Januari, lembaran tahun 2022. Kita berada di lembaran baru, mudah-mudahan tahun baru ini Allah berikan kita selalu sehat walafiat. Allah berikan gairah, rajin untuk kita duduk majlis taklim, untuk kita rajin salat berjamaah. Semoga tahun ini lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah, dan kesalahan kekurangan kita di tahun yang lalu semoga Allah memaafkan kesalahan kita semua. Pengajian malam hari ini, hadis-hadis yang kita baca masih tentang masalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jadi contoh salat kayak contohnya Nabi. Salatlah kalian, kerjakanlah salat kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Persoalannya, siapa yang lihat Nabi salat? Kita bukan zamannya. Siapa yang lihat Rasulullah salat? Ya. Jadi yang lihat Nabi sholat, ya sahabat-sahabatnya. Kita nggak bisa lihat bagaimana Rasulullah sholat. Rukuknya Rasulullah bagaimana, sujudnya, ngangkat tangannya, kita nggak bisa ngelihat. Sekarang satu perumpamaan. Siapa yang ngelihat di antara kita nih, semua yang ada di sini, melihat Guru Marzuki sholat? Tahu kita. Sholatlah kamu kayak Guru Marzuki. Ente pernah lihat nggak? Ya, orang Muara bilang begini misalnya, sholat kayak Guru Marzuki. Nanya sama dia, ente lihat Guru Marzuki? Ini orang sekarang kalau sholat kayak Rasulullah, ente lihat Rasulullah? Jadi maknanya bukan berarti kita ngelihat Rasulullah, kita hidup di tahun berapa kita lahir. Rata-rata kita 60-an baru pada ada di dunia. Nggak lihat Rasulullah kita. Jadi gimana Ustaz maksudnya? Kalau kita nggak melihat Rasulullah bagaimana sholat, siapa yang pernah lihat Rasulullah sholat? Sahabat. Sahabat Nabi, iya. Nah kita ngeliat nggak sahabat Nabi? Nggak lihat. Dari sahabat Nabi, dia pasti niru, ngeliat, nyontoh Nabi. Siapa tuh yang lihat, nyontoh Nabi? Sahabat Nabi. Nah yang lihat sahabat Nabi sholat siapa tuh? Bukan kita juga. Siapa itu? Lah muridnya sahabat, tabi'in namanya. Jadi tabi'in sholatnya kayak sahabat. Kenapa? Karena sahabat lihat Nabi. Nah kita ngeliat nggak tabi'in? Nggak juga. Terus ke bawah, tabi'in sholatnya kayak sahabat. Kenapa? Karena sahabat sholatnya kayak Nabi. Tuh udah bener tuh, enak tuh. Kayak ente nggak dapetin zaman Guru Marzuki. Muridnya Guru Marzuki dapetin. Kayak Jamlul Syafi'i, Guru Adi. Nah Guru Adi sholatnya kayak gurunya. Siapa tuh? Guru Marzuki. Nah jadi sekarang ente tabi'in ngedapetin. Muridnya tabi'in, tabi'in.
Dia sholat kayak tabi'in. Kenapa? Tabi'in ngikutin sahabat. Sahabat kayak Nabi. Nah ente juga ngedapetin tabi'in. Susah kita. Jadi maksudnya Pak, terus ke bawah. Para aulia-aulia yang hidup zaman itu. Imam-imam zaman itu ngelihat para tabi'in melihat. Nah ulama-ulama. Ente nggak dapet juga lagi. Dari ulama-ulama berapa generasi berikutnya tuh. Nah di sini makanya istilahnya kalau ente mau lihat kereta nggak usah lokomotifnya, jauhan. Kalau ente mau naik kereta jangan naik di lokomotif, kejauhan. Paham tuh? Kalau ente mau naik kereta jangan pengen ngejar lokomotif, kejauhan. Yang penting di gerbong mana kayak asal satu jalur. Kan kereta api tuh. Ujungnya apa nih depannya? Lokomotif. Kenapa? Dia yang mendepanin tuh. Kalau di jalan nggak semuanya. Ente nggak usah kesini, kejauhan. Jadi gimana Ustaz? Nah, yang berjalan terus satu rel, satu jalan sampai ke generasi kita ini, yang jalurnya sama, itu dimaksud ikutin Nabi. Rel pertama, kedua, terus sampai berapa ratus tahun baru ke Nabi. Jadi yang tersiratnya kalau sholat kita ikutin ulama, yang ulama ikutin guru-gurunya, yang gurunya guru-gurunya lagi. Jadi artinya ulama yang punya nyambung. Dia gurunya siapa? Pasti dia sholat lihat gurunya. Gurunya sholat apa? Mungkin lihat gurunya. Gurunya terus kayak anak rantai. Kalau ente ngikutin sholat gurunya juga nggak punya guru lagi, putus di jalan udah. Ayo menurut siapa ente? Nah jadi soal ibadah, sholat, itu ikutin ulama. Ulama yang gerbongnya sampai ke lokomotifnya. Lokomotifnya siapa tuh? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ini orang nyiptain sholat macam-macam kadang-kadang. Sholat dibikin 3 ajaran. Maghrib sama zuhur sama isya apa 3 ajaran. Dari mana itu? Ya. Islam nggak bisa begitu. Apanya aja? Bukan sholat doang, seluruhnya. Tauhidnya juga. Tauhidnya. Dia dari mana tauhidnya? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Terus, anak tangga terus. Sampai Rasulullah. Ini orang sekarang asal ngomong. Ente ngomong gitu dari mana? Guru ente ngomong gitu. Guru ente siapa? Siapa guru saya? Guru ente siapa? Guru ngaji maksudnya. Bukan guru kungfu. Bukan guru karate. Bukan guru elektronik. Bukan guru fisika. Bukan guru montir. Guru ngajar ente ngerti Quran, ngerti tauhid. Siapa guru ente? Gak punya Pak. Ente dari mana? Ya dari Google. Pantas guru Google. Sekarang orang pada begitu tuh. Gak punya guru, pada ngomong Islam. Ustadz lihat tadi di salah satu polsek, Ustadz lagi ada acara. Itu dia gak lihat kita, cuman ngomongnya dia terlalu tinggi gitu, masalah Islam, masalah ini Arab. Ente dari mana ngomong gitu? Jadi kalau ngomong Islam harus ulama. Sekarang usah contohin aja dah. Boleh nggak ngomong pembangunan gedung tinggi tukang sol sepatu? Boleh nggak? Pakai contoh aja. Ngomong masalah perkembangan bayi di rahim dari embrio sampai dia umur sekian, bagaimana di USG-nya berapa? Yang bicara misalnya kenek koasi, boleh nggak? Bukan bidangnya. Bicara nahu sorob yang ngomong misalnya dokter THT, nggak cocok. Sekarang orang semuanya ngomong agama.
Jenderal ngomong agama, menteri ngomong agama. Bukan faknya. Kalau dipisah-pisahin dia marah dah. Ya. Coba ente lihat agama Kristen. Yang ngomong agama harus pendeta. Kalau kita barangan udah. Makanya sekarang pada ngaur. Nggak punya apa? Silsilah guru. Silsilah guru nggak punya. Nah, Nabi hanya mengatakan, kalau kamu sholat seperti aku sholat. Kamu lihat aku sholat, itulah contohin aku. Pertanyaannya, ente lihat Nabi sholat? Enggak lihat. Jadi yang lihat siapa? Sahabat. Nah, jadi gimana tuh logikanya? Ana melihat orang yang pernah ngajar ngaji ana. Siapa guru ente? Guru ente punya guru lagi. Itu namanya gerbong yang 700 pasti lokomotifnya satu enggak? Gerbong udah 700. Lokomotifnya di Cikampek. No, yang gerbong terakhir di Cipinang Lontar. Kalau jalan sama enggak jalannya? Sama. Jadi kalau sholat, Rasulullah kita nggak lihat orang-orang yang ngaji terus ulamanya nyambung sampai lokomotif pertama. Jangan salah soal ibadah. Sekarang kita kan tertipu kalau udah pakai udang-udang aja udah pakai begini. Sama pakai sorban, waduh, sama batuknya dilagu-laguin, waduh, udah ustadz lah. Ada orang hidungnya mancung. Padahal bukan Habib, cuma menang hidung doang mancung. Dia kata Habib. Menang hidung mancung doang. Ya, jangan. Jangan sembarangan. Jadi kamu kalau sholat lihat aku. Keimanan soal aku. Islam lihat aku. Aku gak lihat engkau ya Rasulullah. Lihat aku punya murid sahabat. Saya gak dapat murid engkau ya Rasulullah. Lihat muridnya sahabat tabi'in. Saya gak dapat terus. Yang nanti itu gerbongnya sampai ke berapa? Itu seakan-akan jalani sama aku. Jangan suka nyimpang. Ya. Orang pada nyimpang, sholat, menggeraknya begini. Ya enggak? Allah. Kita lihat ulama-ulama dulu enggak begitu. Mohon maaf. Sekarang orang sholat pakai gaya-gaya. Gaya-gaya apa nanti bulan puasa yang didapetin. Di depan imam ditawarin Quran, gede. Tempatnya diapain? Dilas. Ya kan? Quran yang gede. Kayak gerobok gedenya. Tanya, apa dulu zaman sahabat begitu? Yang zaman sekarang aja di Mekah, di Madinah enggak ada begitu. Pada hafal semua. Jadi kalau Quran ditongkrong di depan berarti enggak ada yang mau ngapal dong. Quran suruh hafal. Ada masalah enggak? Nanti ada masalah, lagi baca begitu lampu mati. Ayo bagaimana coba? Ayo lampu masjid nanti turun. Semuanya pengurus pada sholat, turun blok. Ayo dah. Coba kalau dari hafalan biar mati lampu, jalan terus enggak? Jalan terus. Ada enggak yang masih kan masjid ditaruhkan Quran gede. Kali ke bed. Nah ini gimana ini? Apa dulu guru Marzuki begini enggak? Ada enggak yang action begitu? Ada enggak? Ada. Tapi persoalan ada lagi Pak. Oke, itu saya belum dapetin. Kalau mati lampu gimana tuh coba? Ayo dah, gelagapan dia. Mau balik kemana? Blep. Bismillah. Udah dah, Allahu Akbar. Ayo. Ya. Jadi kalau ikut-ikut yang dulu enggak begitu. Kullu khairin fittiba'i man salaf. Yang baik-baik, yang sejalan, yang benar-benar ikutin yang salaf. Yang as-salafus sholih dulu-dulu. NU sama, yang dulu-dulu. Yang zaman Mualim Zayadi Muhajir, yang panjang karismanya ulama. Enggak ada ulama ke baju batik, enggak ada ulama pakaian sorbanan. Itu ciri khasnya ulama NU. Maaf, waduh. Sekarang NU sekarang masuk ke gereja baca tolal badru alaina tola. Ente yakin mana? Ayo coba. Bikin maulid di gereja. Yesus kepanasan.
Kullu khairin fittiba'i man salam. Ikutin dulu. Jadi mohon maaf nih Ustaz supaya nggak lupa nih. Ngomong-ngomong, di masjid kita udah maulid belum ya? Belum maulid. Ini udah tanggal 1 Jumadil awal, Jumadil akhir nih sekarang. Jumadil akhir Rajab. Musola udah maulid. Ya Allah, madrasah udah maulid, termosok udah maulid. Ini belum maulid. Terlalu. Subhanallah, ya Allah. Kalau Ustaz duluin bikin maulid malu sama Rasulullah, ya Allah. Ya Rasulullah, ini udah maulid, udah Al-Anwar udah maulid ya Rasulullah. Nurul Ali udah maulid ya Rasulullah. Darus Sa'ad udah maulid ya Rasulullah. Gimana At-Taibah? Lelan kuan. Dah. Udah jangan bikin-bikin terus. Kalau misalnya mau, udah malam minggu bikin buru-buru. Malu. Udah Jumadil akhir, ini tanggal 1. Habis Jumadil akhir, Rajab. Lah, mau puasa maulidnya. Besok bulan Rajab, bulan apa? Isra Mi'raj. Ya Allah, bulan maulid. Kalau secara mendadak saya bikin, kalau misalnya enggak, udah jangan pakai kiai udah dah, mungkin mahal ngamplopin enggak bisa mendadak. Lagi kita enggak ngamalin apa yang diucapin, yang penting baca tahlil, maulid, dah. Punya duit 2 juta, 3 juta, bikin nasi uduk, jangan pakai kembuli. Kenapa kembuli? 1 judul berapa? Kalau masih anget, panas, enak. Kalau udah dingin udah gak enak dah. Ustaz bilang di masjid itu, At-Taubah. Bib, nanti maulid tempat Bib. Di mana? At-Taubah malam ini. Habib mau makan apa, Habib? Kembali udah mahfud. Apa lagi? Nasi uduk udah. Nasi yang gampang. Nasi goreng. Benar-benar wallahi ada di masjid. Habib Ali Kuitang. Kembali udah sering udah kebayang kembali. Rada coklat itu apa namanya warnanya. Nasi ulam. Nasi goreng. Enggak malu, Bib. Emang maulidnya, emang makannya kan maulidnya. Bikin ibu-ibu, Bu, bikin nasi goreng, Bu. Nah, orang lapar dari mulai jam 8 maulid, kelar jam 9 makan nasi goreng sama timun, enak enggak? Enggak, ini nasi goreng ya? Enggak begitu. Maulidnya, ya Allah, belum maulid, jadi gue gedeg juga jadi ini. Ya Allah. Ustaz gedegnya karena Ustaz ngajar di sini. Di mana Ustaz ngajar udah maulid semua. Ini masih jami. Lampu udah nggak ada begini, Sejalil nggak ada, Agus nggak ada, ya Allah. Kalau serentaknya sih udah malam minggu besok bikin maulid dah. Nungguin lama kalau nanti aja dah. Ini udah Jumadil akhir ya. Jumadil akhir tanggal 1. Lihat di almanak, Jumadil akhir tanggal 1. Bulan besok Rajab. Rajab apa? Saban. Nanti aja penutupan. Salah nggak kalau guru tetap ngajar begini? Salah nggak? Gak usah merasa malu sama Rasulullah. Ya Allah. Di sini ini udah ada nih. Darus ada. Udah ya Rasulullah. Nurul Aliyah. Udah ya Rasulullah. Al-Anwar yang kecil. Udah ya Rasulullah. Atau ibu yang besar. Belum kuan. Ayo dah. Sampai salam sama pengurus. Kalau lama-lama udah gak enak, kelamaan. Besok malam minggu nih. Ini malam apa nih? Ya hari mendadak aja udah. Malam minggu bikin maulid, kalau disetujui. Hari Jumat pengumuman maulid. Undang siapa kek, Ustaz datang dah kalau itu. Kalau malam besok udah nggak jadi lagi ya, paling ngumpulin dana lagi, aduh. Bit masjid insyaallah ada udah, ya insyaallah ada. Beli itu aja deh nasi goreng bikin Madon Mengkudu 3 nampan 6 nampan, cukup udah. Berapa sih harga nasi goreng? Suruh nyanyi orang Betawi sini banyak. Ya, bikin nasi gorengnya. Ini kita siapin 5 liter. Waduh, dari mulai jam 3 digoreng. Algoni sono pakai nasi goreng. Jadi maaf nih karena Nabi kita sebut, ya Allah, Ustaz merasa ngingetin. Kalau didiemin orang kan biar ingat, kalau diingetin. Kalau nggak diingetin lupa ini ya. Ya. Jadi itulah tersiratnya kita dalam sholat, ikutin bagaimana para ulama-ulama menjalankan sholat dari guru-gurunya. Kemudian Nabi bersabda, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia sengaja nggak sholat. Sengaja dia nggak sholat, lalu sehat. Sholat udah zuhur jam 2. Gua nggak mau sholat. Gua miskin, ngapain gua sholat? Sholat udah. Gua nggak mau sholat.
Tuhan aja nggak rewel, lu aja yang rewel. Ada yang kalimat begini nih. Ini logika juga nih. Nggak ada paksaan bang, menurut sholat. La ikraha fiddin, pakai dalil lagi. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tuh jawab tuh, yang tidak ada paksaan dalam beragama, orang luar masuk ke dalam, jangan dipaksa. Orang Buddha, orang Hindu, Kristen, jangan dipaksa. Kalau orang dalam, anak nggak mau sholat, boleh dipukul. Contohnya apa Ustaz? Contohnya kondektur mobil busway yang wajib maksa supaya bayar yang di dalam mobil. Jangan paksa dong mama, gimana? Keluar nggak mau. Kondektur yang di mobil nggak boleh maksa orang masjid di halte. Bayar pak, bayar. Dah, gue belum masuk. Yang wajib bayar di mana? Yang ada di mana? Lalu di dalam Islam. Bini, lu dari Islam. Anak Islam wajib. Jadi kondektur wajib nagih bagi yang di dalam mobil. Yang di luar wajib nggak? Enggak. Wow, kondektur keluar. Pak bayar pak, bayar. Lah gue belum naik. Pakai dalil lagi nggak sembahyang. Oh jangan dipaksa pak sama agama pak. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, Nabi mengatakan faqad kafara jihara, dia sungguh kafir jelas-jelasan. Jadi kalau mau lihat orang kafir yang mereknya Islam, yang nggak sembahyang tuh, zuhur kagak, asar kagak, maghrib enggak, jelas-jelasan dah. Ya kalau orang murtad mah jelas, dia loncat ke agama lain. Ini kokok masih dipakai, kadang sarung pakai, tapi nggak sembahyang subuh. Ada nggak begitu? Isya kagak, tapi kalau tahlil pakai peci. Bang Isya kagak. Anita Maulid lagi, dan sembahyang Isya. Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, saya nggak mau sholat. Lain sakit ya, sakit namanya ada uzur. Saya nggak sholat pak, ya Allah, saya benar-benar kesiangan saya. Saya tadi malam tidur jam 1, saya bangun setengah 6. Jadi saya nggak sholat subuh, buru-buru bayar qadha subuh. Mohon maaf pak, saya lupa banget pak, saya kira udah sholat zuhur, nggak taunya belum sholat zuhur. Buru-buru habis sholat asar bayar qadha. Itu namanya lupa, uzur tuh. Ya, nah ini kagak, makan mie 2 mangkok. Oh, merokoknya 2, 3, 4, kayak tabunan. HP kayak direktur. Ini sehat namanya. Enggak sholat 5 menit sholat kita. Itu Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh orang itu sudah kafir jelas-jelasan. Na'udzubillah min, ya Allah. Yang terakhir Nabi bersabda, as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu itu penghapus dosa di antaranya. Jadi misalnya gini, zuhur sama asar. Itu asar ngapusin dosa yang zuhur. Mungkin jam 12:30, jam 1, jam 2. Nah jam 3:15 digempur sama asar. Kalian tahu soal asar. Dari asar kemudian ada nggak buat dosa? Nanti dihapus, digempur dosa itu sama maghrib. Habis. Dari maghrib 1 jam atau 2 jam kurang. Digempur kalau punya dosa sama isya. Dari isya panjang tuh sampai subuh. Itu dengan sholat subuh digempur dosa ente gara-gara ada isya. Subuh ke zuhur berapa waktu? Digempur sama sholat zuhur. Jadi sholat 5 waktu penggempur, penghapus dosa. Kalau dia nggak sholat, terkumpul dosanya semuanya, bejubel. Yang zuhur belum dihapus, asal kagak, itu baru 1 hari. Nggak sholat sebulan, udah sama juga kaca kena ituan, pek. Makanya kita kaca yang bagus tiap pagi gosok pakai apa? Lap, pakai lap basah. Ntar sore pakai lap basah. Nah tuh kaca mengkilap. Kita zuhur sholat, habis tuh dari subuh sampai zuhur. Asar sholat, dosa kecil kita tergugur gara-gara sholat asar. Dari asar ke maghrib ada dosa tergugur, hapus gara-gara sholat maghrib. Dari maghrib ke isya, mungkin dari maghrib kita punya dosa kecil, hapus gara-gara sholat isya. Jadi sholat fungsinya adalah menurut Nabi penghapus dosa. Sama majtumiatil kabair, selama dia belum ngerjain dosa besar. Jadi dosa besar nggak bisa digempur begitu. Apa dosa besar? Durhaka sama orang tua, dosa besar. Syirik, dosa besar. Zina, dosa besar. Ya, janji palsu, dosa besar.
selama dosa-dosa kecil, ya mungkin contohnya lihat perempuan sekilas saja gitu, lihat perempuan nanti ada di Indomaret lihat dia gitu, itu dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil lihat mulu ya lama-lama kecil-kecil lama-lama banyak gede, ya itu terampuni terhapus dengan sholat 5 waktu. Sama Jumat gitu juga, antar Jumat kemarin sama Jumat nanti itu al Jum'atu ilal Jum'at kafaratun lima bainahuma wa ziyadatun salasata ayyam. Jumat kemarin sama Jumat nanti nih itu dihapus sama Jumat besok. Tuh, malah ditambah 3 hari. 3 hari berarti Sabtu, Minggu, Senin. Dosa kita terampuni. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon maaf nih, ya, karena Ustadz pikir belum maulid, coba dah bikin musyawarah penting supaya kita udah tanggal 1 bulan Jumadil akhir. Bikin maulid dah tutur kita. Umumin besok hari Jumat, kita akan maulid malam Minggu Ahad, gitu dah. Ya, kecuali ada ketentuan lagi. Kita dana targetnya 60 juta. Akan mengundang Ustaz Abdul Somad. Maulidnya Habib, nah itu lain lagi itu. Daripada kagak-kagak mendingan buru-buru kita mau maulid. Malu mas apa? Rasulullah, malu kita belum maulid, ya cukup kiranya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa raji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.